Manajemen Arema FC mematok target mengakhiri kompetisi 2024-2025 dengan hasil lebih baik ketimbang musim sebelumnya. Kali ini tim berlogo singa mengepal tersebut menargetkan finish di posisi papan atas. Demi meraih ambisi tersebut, Arema FC berbenah total. Tak cuma mendatangkan pelatih baru, mereka juga mendatangkan sejumlah amunisi anyar. Dengan amunisi ini, diharapkan mereka bisa memenuhi target finish di papan atas. Bagaimana prediksi starting 11 Arema FC musim 2024-2025 dengan para pemain baru ini? Ulasan selengkapnya sebagai berikut. Kiper Lucas Frigeri. Di sektor penjaga gawang, Arema FC hampir bisa dipastikan akan memasang sosok penjaga gawang asing. Posisi ini kabarnya akan diisi oleh kiper asal Brazil, Lucas Frigeri. Lucas merupakan salah satu pemain yang diborong Arema FC atau diboyong Arema FC dari saudara muda mereka, Madura United. Selain Lucas, ada beberapa pemain yang kabarnya juga direkrut dari Laskar Sapi Kerap. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari manajemen atau tim pelatih Arema FC terkait siapa yang akan mengawal gawang Arema FC pada musim depan. Namun kiper 35 tahun tersebut diharapkan mampu menjadi palang pintu tangguh Arema FC karena dirinya adalah pemain asing. Bek kanan Ahmad Figo. Figo adalah produk asli Arema. Pemain berusia 22 tahun ini akan mengisi slot U23 yang wajib dimainkan regulasi baru Liga 1. Figo juga pernah membawa Arema juara Piala Presiden. Selain itu, dia juga pernah dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Figo adalah pemain versatile di Arema FC karena bisa memerankan posisi bek kanan, bek kiri maupun sesekali jadi pelapis bek tengah. Di pos kanan Arema, Figo akan bergantian dengan Rifat Marzambezi. Bek kiri Johan Alvarizi. Salah satu legenda dari Arema FC dan Kapten Singoedan, John Alvarizi, sudah sangat berpengalaman dan merupakan pemain yang bagus dalam bertahan ataupun menyerang. Salah satu penyebab penurunan Arema musim lalu dikarenakan John Alvarizi sempat cedera di awal musim, sehingga membuat kekuatan Singoedan sangat menurun. Alvarizi sudah membantu Arema juara ISL dan 3 kali Piala Presiden. Tentu kehadirannya di lapangan tidak cuma sebagai pemain saja, tapi juga sebagai leader. Bek tengah Thales Lira. Penampilan Thales Lira musim lalu memang sangat ciamik. Ia begitu kokoh mengawal lini pertahanan PSS Sleman. Thales Lira sendiri memang menjadi salah satu pemain andalan Super Elja julukan PSS musim lalu. Ia tampil sebanyak 30 laga di tim asal Yogyakarta tersebut. Dari 30 pertandingan, Thales mencatatkan 46 tackle dan 106 intercept. Selain itu, pemain berusia 31 tahun tersebut juga mencatatkan 105 sapuan. Hebatnya, Thales Lira, ia tak cuma tangguh dalam bertahan. Urusan membantu serangan pun, pemain bertinggi 188 cm ini juga rajin dalam mencetak gol. 3 gol bagi PSS Sleman musim lalu merupakan buktinya. Bek tengah Choi Bok Keong. Pesepak bola berusia 36 tahun ini mengaku sebelum bergabung ke Arema FC telah memperhatikan dan mempelajari sepak bola di Indonesia. Dari sanalah akhirnya Choi mulai mengenal atmosfer sepak bola Indonesia dari teman-teman sesama pesepak bola yang pernah berkarir di Indonesia. Selain itu, faktor kota Malang yang populer di negara Korea Selatan membuatnya mempertimbangkan memilih untuk bergabung Arema FC. Apalagi selama beberapa hari tinggal di Malang, ia cukup senang karena keramahan warga Malang. Meskipun sudah tua, tapi Choi bukan pemain sembarangan loh. Choi Bok Keong sendiri pernah meraih 7 kali gelar Liga Korea Selatan bersama Jeonbuk Hyundai Motors dan 1 kali trofi Liga Champion Asia bersama Ulsan HDFC pada musim 2011-2012.
Selama berkarir di Korea Selatan, ia bermain di 133 pertandingan dengan total 10.455 menit bermain. Gelandang bertahan Jayus Haryono. Satu lagi putra daerah Malang yang menjadi pion di tubuh Arema FC. Dia adalah Jayus Haryono, pemain yang ahli dalam mengambil peran-peran kotor untuk menghentikan lawan. Jayus sudah cukup berpengalaman bermain untuk Arema. Selain itu, pemuda asal Kepanjen Malang ini sudah memberikan 2 trofi Piala Presiden untuk Arema FC. Jayus Haryono sudah bermain sebanyak 112 kali untuk Arema di Liga 1. Sebagai gelandang bertahan, Jayus juga sudah memberikan 4 assist dan 5 gol untuk Singoedan. Gelandang tengah Julian Guevara. Pemain asal Kolombia Julian Guevara bisa dibilang termasuk pahlawan Arema, bisa berhasil selamat dari jerat degradasi musim lalu. Guevara didatangkan paruh musim dan berperan penting, bisa bermain sebagai gelandang tengah box to box dan sebagai back tengah juga lumayan bagus. Selama membela Arema, Guevara sudah tampil 14 kali dan membuat 3 gol untuk Arema FC, padahal posisinya adalah gelandang. Penampilannya diharapkan terus konsisten dan membantu Arema finish di papan atas musim depan. Gelandang serang William Marcilio. Arema FC resmi merekrut playmaker bernama William Marcilio. Pesepak bola berusia 27 tahun itu diikat kontrak dengan durasi 1 musim ke depan oleh Singoedan. William adalah rekomendasi langsung dari pelatih kepala Arema FC musim ini. Ia juga disebutkan memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi lini serang, seperti gelandang serang, playmaker, dan winger. Kemampuan inilah yang dibutuhkan Arema FC untuk membantu serangan tim lebih tajam lagi. Jejak karir William memang dihabiskan di Liga Brasil pada Seri C dan Seri D. Pesepak bola yang berprofesi sebagai gelandang serang dan playmaker ini juga 2 kali bermain di luar negeri ketika bermain di Liga Malta, ketika membela tim Naxarlion FC dan Mentalis 1925 Kharkiv di Liga Ukraina. Di Naxarlion FC terbaru, penampilan pesepak bola berusia 27 tahun ini tergolong cukup bagus. Total dari 20 kali penampilannya di semua ajang bersama tim Liga Malta itu, William berhasil mencetak 4 gol dan 5 assist. Total sepanjang karirnya, sudah ada 9 tim yang diperkuat William sebelum Arema FC. Sayap kanan Dendi Santoso. One Man Club Dendi Santoso lagi-lagi musim ini masih akan bermain untuk tim Arema FC. Dendi adalah pemain paling senior di Arema, karena itu kehadirannya sangat penting di tim Singoedan. Dendi mungkin tak akan selalu bermain karena posisinya bisa saja bergantian dengan Charles Lokolinggoy yang tampil apik musim lalu ketika posisinya diubah menjadi striker utama. Di sini admin cukup bingung memilih Dendi Santoso atau Lokolinggoy. Namun ketika video ini dibuat, Arema belum meresmikan striker utama yang rumornya adalah Dalberto Belo, pemain yang sebelumnya membela Madura United. Maka dari itu admin memilih Dendi Santoso. Selain itu pemain asing hanya 6 orang dari 8 kuota pemain asing yang boleh bermain di lapangan. Sayap kiri Dedi Setiawan. Dedi Setiawan mungkin adalah pemain lokal paling tajam dan paling berkontribusi di Liga 1 untuk timnya. Meskipun terkenal sebagai pemain yang sering buang-buang peluang, namun nyatanya Dedi adalah pemain lokal yang mencetak 9 gol untuk Arema musim lalu. Selain bisa mencetak gol, Dedi juga bisa memberikan assist, terbukti dengan catatan 4 assistnya musim lalu ketika bermain melebar. Dedi memiliki sepakan jarak jauh yang bagus, namun kurang bagus buat ketika posisi sedang one on one. Biasanya Dedi suka ngelot ketika golnya itu tinggal 1% lagi dari 99% peluang. Maka dari itu posisi Dedi yang melebar bakal membuatnya tampil lebih maksimal. Striker Charles Lokolinggoy. Charles Lokolinggoy merupakan pesepak bola yang lahir
di Ganza, Kongo pada 2 Maret 1997. Meski lahir di Kongo, ia sendiri memegang paspor Australia. Loko Linggoy memegang paspor Australia karena pada usia 11 tahun dirinya pindah negara ke kanguru atau ke negara kanguru tersebut bersama keluarganya. Alhasil, Loko Linggoy pun tumbuh berkembang di Australia dan ia memulai karir sepak bolanya di negara tersebut. Ada yang menarik sepanjang karir Loko Linggoy bersama Arema FC. Di awal-awal bergabung, ia sempat dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian Loko Linggoy bermain sebagai winger, tapi performanya justru juga tak cukup apik saat awal-awal bergabung Arema. Kepergian Gustavo Almeida pada bursa transfer kedua Liga 1 paruh musim 2023-2024 dan kedatangan Widodo Ceputra pun seakan menjadi berkah bagi Loko Linggoy. Karena dua faktor tersebut, Loko Linggoy pun kembali menjadi penyerang murni dan di akhir musim Loko Linggoy bisa membuat 9 gol. Pelatih Joel Cornelli. Cornelli adalah sosok pelatih asing asal Brazil. Saat ini usianya 57 tahun. Cornelli memulai karir kepelatihannya sejak usia yang sangat masih muda, 24 tahun. Karir panjang kepelatihan Cornelli juga bisa dikatakan cukup atau tidak cukup mentereng. Sepanjang karir kepelatihannya sejauh ini, ia sempat membuat tim yang dibesut meraih 3 gelar juara di Jordania. Itu pun tahun 2003 yang lalu. Jujur, tak banyak yang bisa digali dari Joel Cornelli. Selain dia memang banyak menangani klub-klub asal Timur Tengah dan China. Nah, itulah tadi formasi dari Arema FC. Gimana menurut kalian? Apakah taktik 4-3-3 ini akan sukses untuk Arema FC dan cocok gitu musim depan? Dan jika kalian punya formasi lain, tulis aja di kolom komentar, atau starting 11 pemain-pemain mana yang harusnya jadi pilihan utama Arema FC. See you di video berikutnya.